Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat tentang puasa ya dan amanah kutiba alaikum wasyam kutiba ala zina min qablikum la'allakum tattaqun. Imam Asy'ari menggaris bawahi kata la'allakum itu adalah harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi puasa yang kita lakukan untuk mencapai ketakwaan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Di dalam kegiatan puasa dalam rangkaian ayat tentang puasa ini Al-Baqarah 183 sampai 187 itu banyak ibadah-ibadah, salah satunya adalah doa. Dan doa itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Apabila kalian hamba-Mu bertanya kepadaku tentang aku, maka katakan aku dekat, aku kabulkan doa orang yang semua yang berdoa kepadaku. Maka semua doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Adalah Bapak Ustaz Abdul Wahid Umman kita sendiri muslim dan kepada Pak Ustaz kami persilakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, senantiasa kita bersyukur kepada Allah karena malam yang ketujuh ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan. Kekuatan di sini bukan saja kekuatan fisik, tetapi kekuatan iman. Karena tidak semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan, untuk melaksanakan, bersungguh-sungguh melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan ini. Selanjutnya, salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada tauladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mulai nasihat atau ceramah saling mengingatkan di antara kita ini dengan sebuah kisah Bani Israiliyah dan kita ambil pelajaran di dalamnya. Kisah ini diabadikan dalam beberapa buku ulama. Ada seseorang yang memiliki dosa yang sangat besar. Dia telah membunuh 99 manusia. Kemudian dia hendak bertobat dengan sungguh-sungguh. Dia tanya kepada saudara-saudaranya, kalau saya mau bertobat kira-kira saya diarahkan kemana? Saya mau tanya ke siapa? Maka ditunjuklah kepada seseorang rohib, seseorang ahli ibadah, bukan ahli ilmu, tetapi ahli ibadah. Maka pembunuh tadi datang, dia bertanya kepada orang tersebut, "Ya Ustaz, ya rohib, saya ingin bertobat, saya telah membunuh 99 orang. Apakah atau bagaimana caranya saya bertobat?" Maka rahib ini yang ilmunya terbatas tetapi rajin beribadah mengatakan tidak mungkin, karena dia pahami satu saja membunuh seseorang, baik itu muslim maupun non-muslim, tanpa uzur syar'i. Saudara-saudari, siapapun muslim maupun non-muslim tanpa uzur syar'i, maka sama dengan membunuh manusia seluruhnya. Satu saja dosanya sudah luar biasa, apalagi 99. Maka dia katakan dosamu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sang pembunuh ini bilang, ini bahasa saya, daripada begini mending saya bunuh juga itu. Maka dibunuhlah orang tersebut, rahib tersebut menjadi 100. Dia masih bersungguh-sungguh untuk bertobat. Maka dia ditunjukkan kepada seorang ahli ibadah, ahli ilmu, seorang ulama. Ditunjukkan kepadanya dan datanglah dia di tempat tersebut. Singkat cerita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketemulah dengan ulama tadi. Dia bertanya, "Saya sudah membunuh 100 orang. Apakah saya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kata ulama tadi, "Ya udah saja ya, pasti. Sekalipun kamu datang dengan dosa seluas langit dan bumi, maka ampunan Allah Subhanahu wa taala lebih luas daripada itu. Tetapi ada syarat yang harus kamu penuhi.
Karena saya lihat di kampungmu itu kampung preman, kampung yang penuh dengan maksiat. Nah, mungkin dibilang kayak Texas gitu, ada banyak maksiat di dalamnya, banyak orang suka membunuh. Kamu harus pindah, hijrah dari tempat itu ke tempat yang baru. Di sana ada desa yang bagus, yang kamu bisa tinggal di sana dan kamu bertobat di sana. Maka senanglah hati sang pembunuh tadi, kemudian dia berjalan. Tetapi di tengah jalan dia meninggal dunia. Kalau meninggal dunia, dalam banyak riwayat dan dalam banyak hadis dikatakan kalau orang yang cabut nyawanya itu ada dua malaikat yang datang. Selain malaikat pencabut nyawa, kalau dia orang baik, yang datang adalah malaikat rahmat. Diangkat ruhnya, dibawa ke langit. Ya, diangkat ruhnya, dipakaikan wangi-wangian, dipakaikan jubah yang putih, dibawa ke langit, diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan surga, kemudian dia dikembalikan ke jasadnya di kubur. Tetapi kalau orang yang meninggal tadi adalah orang yang buruk, yang banyak dosanya, maka yang datang adalah malaikat azab dengan membawa pakaian hitam yang bau, kemudian dia dibawa di langit, langit tidak mau menerima, dia diperlihatkan neraka, kemudian dia dilemparkan kembali ke bumi dan dihidupkan, dimasukkan kembali ke dalam jasadnya di kubur. Ini datang dalam cerita dalam riwayat Bani Israiliyah ini, dua malaikat ini datang, mereka berebut siapa yang harus mengambil orang ini. Kata malaikat rahmat tadi, saya yang berhak mendapat mengangkat ruh dia. Kenapa? Karena dia sudah dengan sungguh-sungguh mau bertobat. Kata malaikat azab, jangan dulu. Kenapa? Dia sudah bertobat, oke, tetapi dia belum melakukan ibadah apapun yang dia lakukan. Maka datanglah malaikat sebagai penengah, malaikat lain sebagai penengah. Kalau begitu begini, dua malaikat ini silahkan ukur jaraknya antara desa tempat dia tinggal dengan desa tujuan. Kalau sudah lebih dekat desa tujuan, maka malaikat rahmat yang berhak mendapatkan dia. Kalau masih jauh desa tujuan, maka malaikat azab yang harus mengambil ruhnya. Maka setelah diukur ternyata lebih dekat dengan desa tujuan dan jaraknya hanya beberapa hasta, hanya beberapa jengkal, hanya beberapa meter. Maka si pembunuh tersebut diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibawa oleh malaikat rahmat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran pertama yang bisa kita ambil dalam kisah ini adalah hendaknya kita menjadi orang berilmu, bukan saja ahli ibadah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan berkah, pahala dilipat gandakan dan ampunan. Saya kemudian melihat kadang ada beberapa di antara kita yang habis sholat tarawih, dia pulang sholat witir di rumahnya. Padahal ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai mengatakan siapa yang sholat malam bersama dengan imam hingga akhir, maka akan dicatatkan pahalanya pahala semalam suntuk. Yang berbeda pendapat di antara para ulama kita bukan apakah setelah sholat tarawih dia boleh sholat tahajud lagi, bukan di situnya. Semua sepakat ulama boleh setelah dia sholat tarawih dia sholat subuh, dia sholat sunnah lagi, boleh. Yang diperdebatkan adalah apakah dia sholat witir lagi atau tidak. Itu masalahnya, bukan sholat tahajud lagi. Tidak boleh sholat tahajud lagi, bukan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bayangkan kalau kita mau hitung dari malam ini sampai besok pagi, kita akan mendapatkan pahala yang banyak. Tadi kita dicatatkan sebagai pahala sholat semalam suntuk. Kita habis sahur dengan segala keutamaannya. Kita bergegas sholat subuh 2 rakaat, kata Nabi SAW 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh khairu minad dunya, lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Wa ma fiha. 2 rakaat sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Belum selesai kita sholat subuh, kita belum pulang ke rumah, kita duduk, kata Nabi SAW diriwayatkan dalam hadis yang hasan, siapa yang sholat berjamaah
kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, dan dia sholat 2 rakaat. Sebutkan oleh para ulama sholat Isra. Maka kata Nabi SAW, dia mendapatkan pahala haji dan umroh tamati. Sempurna. Bayangkan untuk malam sampai besok saja kita sudah mendapatkan banyak pahala. Yang lain mengatakan Allah, pada dasarnya sebenarnya kita hidup di dunia ini hanya ditimbang amalan kebaikan nanti di akhirat. Apakah berat timbangan kebaikan atau berat timbangan keburukan? Siapa yang timbangan kebaikannya baik lebih banyak, maka dia termasuk golongan orang yang kanan dan dia akan selamat. Masalah dosa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadan imanan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Lailatul Qadar, dan seterusnya. Semua hadis yang memerintahkan tentang puasa, tentang sholat malam Lailatul Qadar, semuanya kata Allah, kata Nabi SAW, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka ya sebenarnya mudah sekali dalam kehidupan ini, dalam Ramadan ini kita mendapatkan banyak kebaikan dan banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua pelajaran yang kita ambil dalam kisah tadi adalah kita harus sungguh-sungguh dalam melakukan ibadah. Ayat tentang puasa yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, disuruh semua orang yang beriman, mau yang imannya lemah, yang imannya kuat, yang imannya setengah-setengah dipanggil. Telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Saya garis bawahi kata la'alakum. Imam Asy'ari ketika menjelaskan kata la'alakum ini, bahwa sarana yang dilakukan untuk mendapatkan ketakwaan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sarana la'alakum tadi, kata la'alakum tadi bisa didapatkan menjadi orang yang bertakwa, syaratnya hanya satu, sungguh-sungguh. Jadi tidak semua orang yang berpuasa nanti lebaran dia mendapatkan gelar takwa, tidak semua, kalau dia tidak sungguh-sungguh. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelihatan sebenarnya siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang malam-malamnya dia hidupkan dengan sholat tarawih dan witir, siapa yang puasa hanya sekedar puasa kemudian dia berbuka puasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh ini harus kita lakukan dalam banyak amalan-amalan ibadah puasa. Kalau kita baca surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, perintah tentang puasa itu ada ibadah-ibadah dalamnya. Pertama puasa, yang kemudian sholat, yang kemudian membaca Al-Quran, syahrul Ramadan dan seterusnya. Dan satu yang paling penting jamaah yang dimuliakan Allah, dalam satu ayat diselipkan ayat tentang doa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wati da'i idza da'an." Di dalam rentetan ayat tentang puasa, Allah selipkan satu ayat tentang puasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan apabila hamba-Ku bertanya kepada Muhammad tentang Aku, maka katakan Aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang meminta kepada." Dalam ayat lain dikatakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoa kepadaku, aku akan kabulkan permintaan. Jamaah yang dimuliakan Allah, semua doa dikabulkan oleh Allah. Maka jangan kemudian kita berburuk sangka, saya sudah banyak meminta tapi tidak dikabulkan. Pahami, ini pentingnya ilmu, pentingnya memahami bahwa setiap yang dikatakan Allah itu benar. Para ulama kemudian membagi pengampunan doa menjadi 3. Ini sebagai penutup dalam ceramah kami malam ini. Yang pertama,
doa itu dikabulkan langsung seperti apa yang dia minta. Ya Allah, saya minta ditambah anak. Ya Allah, saya minta naik pangkat. Ya Allah, saya minta rezeki yang banyak. Ya Allah, saya minta dagangan saya lancar. Diberikan sesuai dengan apa yang dia minta. Yang kedua, para ulama menjelaskan bentuk dikabulkannya doa adalah dihindarkan kita dari musibah. Tentu kita punya pengalaman-pengalaman spiritual, pengalaman-pengalaman pribadi. Karena kita naik mobil atau kita naik motor atau kita jalan, tiba-tiba ada kendaraan di depan yang mau menabrak kita, kemudian kita sudah pasrah. Tapi kemudian Allah singkirkan musibah tersebut. Kita tidak tahu kenapa kita bisa selamat. Pasti semua kita dapat. Karena para ulama boleh jadi itu adalah bentuk pengabulan doa yang kedua. Dan yang terakhir, bagaimana doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita panjatkan, yang banyak-banyak kita panjatkan, terkhusus di bulan Ramadan ini, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah perintah. Perintah yang diperintahkan dalam Al-Quran hukumnya wajib. Berdoa itu hukumnya wajib. Akan disimpan di akhirat dalam bentuk pahala. Sehingga dikabarkan oleh ulama, orang yang sudah meninggal dunia nanti, kita semua nanti diberikan pahala doa kita di akhirat. Kalau dikasih ini pahala doa yang belum pernah dikabulkan selama hidup. Kemudian kita mengatakan, ya Allah, sekiranya saya tahu, tidak usah dikabulkan semua doa saya di dunia. Karena pemberian Allah jauh lebih baik daripada apa yang kita minta di dunia ini. Jauh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memperbanyak doa di bulan Ramadan ini. Doa apa saja? Mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, mendoakan saudara-saudara kita yang hari ini kita sedih sebenarnya. Ya, masjid-masjid ini baru malam ke-7 sudah kurang. Hampir semua masjid yang kita kunjungi tinggal 1, 2, 3 saf. Kita tidak tahu kemana anak-anak muda kita. Kita tidak tahu kemana anak-anak SMA, anak-anak remaja kita. Kita ajak mereka dan kemudian kita berdoa, semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbi wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وخشوعنا وتضرعنا وتمن تقصرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وخشوعنا وتخشعنا وتضرعنا وتمن تقصرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Caca, ada kau di sini. Kita sama pulang tadi. Nanti sebentar mau ada ojek dah? Ada ojek dah? Apa ni dah? Hai. Ada tak? Ada ojek dah?
Baru. Good.